Hari ini kita akan praktek coaching. Kasusnya ini adalah permasalahan yang sering terjadi dalam PPDB. Saya mulai ya. Monggo Bu. Selamat pagi Pak Harminto. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Saya dengar Bapak memiliki beberapa pandangan tentang kebijakan zonasi sekolah di SMA. Apa tujuan utama Bapak dalam diskusi kita hari ini? Selamat pagi juga Bu Dian. Ya benar Bu, saya ingin mencari cara kebijakan zonasi ini bisa lebih adil bagi semua siswa dan tidak menimbulkan kecurangan dalam PPDB. Baik Pak Harminto, apa saja sih yang sudah Bapak amati terkait kebijakan zonasi ini dan bagaimana dampaknya terhadap siswa dan sekolah? Saya melihat bahwa kebijakan ini sebetulnya bertujuan baik untuk meratakan kualitas pendidikan, namun banyak orang tua yang mencoba memanipulasi data domisili agar anak mereka bisa masuk sekolah favorit. Akibatnya, tujuan pemerataan ini jadi tidak tercapai. Bapak sudah mengidentifikasi adanya masalah kecurangan dalam PPDB. Kemudian, apa sih yang menurut Bapak bisa menjadi penyebab utama dari kecurangan ini? Sistem verifikasi domisili yang lemah dan kurangnya pengawasan itu adalah beberapa penyebab utama. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman orang tua mengenai manfaat jangka panjang dari zonasi juga berperan. Sekarang, mari kita refleksikan. Bagaimana menurut Bapak ini kebijakan zonasi bisa mempengaruhi siswa secara langsung? Banyak siswa sebenarnya yang berpotensi bagus, jadi terpaksa masuk ke sekolah yang dianggap kurang favorit. Dan ini bisa mempengaruhi semangat belajar mereka. Namun, di sisi lain, sekolah yang tadinya dianggap kurang favorit mendapat siswa dengan potensi yang bagus, yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Apakah ada pengalaman atau kasus spesifik yang bisa Bapak ceritakan terkait hal ini? Ada Bu, saya pernah mendapati seorang siswa yang sangat berbakat, tapi terpaksa harus masuk sekolah yang jauh dari rumahnya karena akibat dari kecurangan dalam data domisili siswa lain. Dan ini sangat mengecewakan baginya dan keluarganya. Berdasarkan refleksi kita tadi, apa langkah-langkah konkret yang bisa Bapak usulkan atau lakukan untuk memperbaiki sistem ini? Saya berpikir untuk menyusun rekomendasi kepada Dinas Pendidikan mengenai sistem verifikasi domisili yang lebih ketat, mungkin dengan melibatkan teknologi digital untuk validasi data. Juga perlu adanya program sosialisasi yang lebih intensif kepada orang tua tentang tujuan dan manfaat dari zonasi ini. Ide yang bagus Pak Harminto. Bagaimana jika kita mulai dengan menyusun draft rekomendasi dan rencana sosialisasi ini? Bapak juga bisa membentuk tim kecil di sekolah untuk membantu menyebarluaskan informasi ini. Saya sangat mengapresiasi pemikiran dan dedikasi Bapak terhadap perbaikan sistem pendidikan kita. Langkah-langkah yang Bapak usulkan sangat konkret dan bisa memberikan dampak positif. Terima kasih Bu Dian, saya merasa lebih yakin dan termotivasi untuk mengambil tindakan. Luar biasa Pak Harminto, saya yakin dengan upaya Bapak, kita bisa membuat sistem zonasi ini lebih adil dan efektif. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika membutuhkan bantuan lebih lanjut. Semangat Pak Harminto. Terima kasih Bu Dian, saya juga akan mulai bekerja pada rekomendasi dan rencana sosialisasi ini secepatnya. Baik Pak Harminto, terima kasih. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke, nah kemudian kita akan melakukan refleksi dari praktek coaching yang sudah dilakukan. Saya bacakan dulu ya Pak, refleksi dari saya dulu. Oke. Refleksi diri latihan coaching. Nah, untuk refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, menurut saya
merasa percakapan berlangsung dengan lancar dan terbuka. Saya bisa mendengarkan dengan baik dan memberikan respon yang tepat waktu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya perlu lebih fokus pada mendalami kebutuhan coachee dan memastikan semua poin yang penting bagi mereka telah dibahas. Selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya melakukan meditasi singkat sebelum sesi dan memastikan untuk menyingkirkan segala gangguan. Selama sesi, saya menjaga kontak mata dan sepenuhnya mendengarkan. Kemudian, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan lebih banyak berlatih mendengarkan secara aktif dan memperdalam teknik bertanya untuk lebih memahami kebutuhan coaching. Tuliskan hasil refleksi Anda. Saya merasa telah mampu menciptakan suasana percakapan yang nyaman dan efektif, namun saya perlu meningkatkan kemampuan mendengarkan dan fokus pada kebutuhan spesifik coachee. Langkah-langkah seperti meditasi dan menyingkirkan gangguan telah membantu saya tetap hadir sepenuhnya selama sesi. Kemudian saya minta umpan balik dari coachee ya Pak, sebagai coachee tadi sewaktu kita praktik, apa sih yang Pak Harminto rasakan saat di coaching? Oke, umpan baliknya ya yang pertama Bu, coaching, seorang coach sangat membantu sekali memecahkan masalah, sehingga dengan seperti itu apa yang menjadi ganjalan dari coachee atau saya ya, sangat terbuka dan akan terpecahkan. Terus yang kedua, yang perlu ditingkatkan dalam ini sudah disampaikan oleh oleh coach semua, dan semua akan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk cara penyampaian yang disampaikan oleh coach sangat membantu seorang coachee dalam menyelesaikan masalah di kemudian hari. Begitu kira-kira umpan baliknya Bu. Terima kasih. Halo Bu Dian. Mic-nya Bu, mic-nya belum aktif. Nah. Iya. Terima kasih Pak, sudah saya catat ya tadi umpan baliknya. Kemudian sekarang Pak Harminto yang melakukan refleksi.